Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Berikut adalah kegiatan kami selama PLP di SMAN 65 Jakarta. Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 65 Jakarta hadir menjadi salah satu SMA negeri terbaik di Jakarta dan berhasil menempati peringkat 47 nilai UTBK tingkat nasional tahun 2022. SMA Negeri 65 Jakarta menghadirkan guru-guru yang kreatif dan inovatif yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan fasilitas yang tersedia di sekolah ini, dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang menarik dan memotivasi peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Selain fasilitas yang tersedia, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ini juga menunjang kreativitas dan mewadahi bakat-bakat yang dimiliki oleh peserta didik, seperti kegiatan bulan bahasa, kelas meeting, perayaan hari besar, Hari Guru Nasional, dan sebagainya. Sehingga peserta didik tidak hanya didukung secara akademik, tetapi juga non-akademik. Kami juga berkomitmen untuk membentuk peserta didik yang cinta terhadap tanah air, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. SMA Negeri 65 Jakarta juga menjadi sekolah yang sudah melaksanakan pelayanan terbaik untuk peserta didik dalam mengejar cita-cita mereka. Hal tersebut sesuai dengan kurikulum Merdeka yang terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Lobby ruang guru, ruang UKS, kantin, Masjid Al-Ikhlas lantai 1, Masjid Al-Ikhlas lantai 2, dan Masjid lantai 3. Ruang BK, perpustakaan, ruang komputer, ruang kelas yang sudah dilengkapi proyektor, ruang band, dan laboratorium IPA. Di SMA Negeri 65 Jakarta, terdapat kegiatan-kegiatan yang menjadi pengisi waktu tertentu, seperti bulan bahasa, hari guru, Postbooth atau class meet,
kilau, geopetra, elips, 17 Agustus, MPLS, pil ketos, dan LDKS. Di SMA 65 Jakarta, terdapat beragam ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh siswa-siswi. Di antaranya adalah Pramuka, Paskibra, Parasanama, Atoh-Jaro, Nasyid, IT Club, Hadro, KIR, Sinematografi, Basket, Futsal, Taekwondo, Japanese Club, Tatra atau Tari Nusantara, Volley, Akustik, Badminton, Rohis atau Rohani Islam, Rohkris atau Rohani Kristen, Rohkat atau Rohani Katolik, English Club, dan PMR. Adiwiyata merupakan kegiatan sekolah dalam rangka upaya pelestarian lingkungan hidup yang berada di sekolah. Proyek Profil Pelajar Pancasila terdiri dari beberapa tema, di antaranya proyek pertama yaitu Berkebinekaan Global. Proyek kedua yaitu Kewirausahaan. Proyek ketiga yaitu Gaya Hidup Berkelanjutan. Halo, nama saya Sita Zenovianti, saya dari kelas 11 juga. Saya diajar sama Pak Hendra dan Pak Winsa, tentu juga dengan Bu Zahra. Tapi walau Bu Zahranya cuma 2 kali doang, tapi at least bisa mengenal guru-guru dari UHAMKA. Pesan-pesan untuk guru-guru dari UHAMKA pertama yaitu mereka seru banget, nggak bohong, cara pengajarannya juga nggak boring. Terus ya mereka juga get along with others, dan gitu aja deh, semoga bisa lulus dengan nilai yang baik. Segitu aja. Halo, perkenalkan nama saya Kelvin Patratmojo dari kelas 1. Di sini saya diajar oleh Pak Hendra, Mukis, dan Miss Zahra. Kesan pesan yang saya dapatkan selama diajar oleh Bapak dan Ibu guru dari Universitas UHAMKA yaitu yang pertama sangat seru sekali. Apalagi di kelas saya terdapat jargon yang sangat menarik yaitu 11-1 ya. Nah juga terus pembelajarannya sangat sangat interaktif, jadi antara guru dan muridnya, terutama saat waktu Miss Zahra mengajarkan bahasa Inggris kadang diselingi oleh permainan-permainan, dan juga hukumannya lumayan seru. Dan juga Bukis juga lumayan seru juga pengajarannya. Dan mungkin itu saja yang kesan-pesan dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Pradina. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS di SMA Negeri 62 Jakarta. Di SMA Negeri 62 Jakarta, organisasi OSISnya memiliki banyak sekali program-program unggul. Contohnya adalah generasi berprestasi atau GBK. Nah, di SMA Negeri 62 Jakarta ini memiliki banyak sekali guru-guru terkenal. Salah satunya itu adalah guru-guru terkenal yang ada di KKP.
saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ramadan sebagai Ketua MPK di SMA Negeri 65 Jakarta. Nah, MPK ini apa sih? MPK adalah Majelis Permusyawaratan Kelas, di mana kami mewakili para kelas dan para murid dalam bidang aspirasi, regulasi, controlling, dan juga legislasi. Nah, ini adalah profil singkat tentang SMA Negeri 65 Jakarta, di mana sekolah kita adalah sekolah yang unggulan berada di Jakarta Barat, di mana moto sekolah kita adalah The Inspiring School. Sekolah kita telah meraih banyak sekali prestasi di bidang akademik maupun non akademik, dan prestasi-prestasi tersebut telah menjadikan sekolah kami sebagai sekolah unggulan. Pesan saya untuk mahasiswa PPL dari UHAMKA adalah dimana mereka adalah mahasiswa yang sangat keren. Dimana sebagai guru saya merasakan bahwa mereka membawa aura yang lebih fun, lebih menarik. Saya merasa bahwa mereka juga lebih unik dan berbeda dari yang lain. Dimana saya telah merasakan diajarkan oleh guru PPL beberapa kali sebelum ini. Namun saat ini mereka berasa lebih beda dari yang lain. Dimana beda itu dalam hal yang lebih positif. Pesan saya untuk para guru-guru PPL bahwa kedepannya sehat selalu, lancar terus seluruh urusannya, semoga cepat lulus, terus bisa kerja dan ditempatkan di sekolah-sekolah yang memang terbaik buat saya. Semoga sukses selalu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu istirahat Bapak. Dan sebelumnya terima kasih juga kami ajak diskusi ngobrol terkait bagaimana pembelajaran mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri kembali. Saya Ahmad Suhendra, salah satu guru PPL dan ada di Negeri 5 Lalu di sini saya ingin berbicara dengan wakil kepala sekolah SMA 65 Jakarta di bidang kesiswaan, yaitu Bapak Suhendra. Mungkin kalau ada kekuatan bilang kenal maka saya dari itu kita boleh kenalan lebih jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah SKG. Saya mengajar di SMA Negeri 65 sejak tahun 2014. Jadi saya mengajar sampai hari ini sudah 8 tahun atau masuk jalan 9 tahun. Jabatan saya di SMA 65 adalah sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagaimana disebutkan tadi, dan saya mengajar pendidikan agama Islam. Kemudian selain itu juga saya di SMA 65 ini membantu beberapa kegiatan, diantaranya adalah kegiatan masjid, di mana di SMA 65 juga ada masjid Al-Ikhlas. Demikian perkenalan singkat dari Tadi berarti 8 tahun itu penuh dengan proses yang mungkin itu menjadi waktu yang singkat. Nah, dalam waktu 8 tahun ini tentunya pasti ada namanya kurikulum yang berbeda-beda, Pak. Iya. Kurikulum yang berbeda-beda. Nah, mungkin yang dialami selama 8 tahun ke belakang adalah kurikulum merdeka. Sekarang ini kan sudah ganti nih jadi kurikulum 13, sekarang menjadi kurikulum merdeka. Nah, sekarang udah ganti menjadi kurikulum merdeka yang sebelumnya kurikulum 13. Nah, bagaimana sih Bapak melihat itu, pandangan Bapak serta yang Bapak alami transisi dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka kepada guru, kepada siswa dan sebagainya? Di sekolah 65 betul saya mengalami 2 kurikulum. Sebelumnya kurikulum K13 atau kurikulum 2013. Kemudian di 65 ini adalah tahun kedua kelas 6 kurikulum merdeka. Kalau saya perhatikan dari transisi kurikulum sebelumnya pada
belajar Merdeka Mengajar bahwa pendidikan Ki Hajar Dewantara itu filosofinya adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, itu yang sehingga dalam proses pembelajaran maka kita targetnya adalah bukan menyelesaikan materi atau juga kurikulum, tapi juga kita sesuaikan dengan bakat dan minat. Kalau kurikulum sebelumnya K13 ini penilaiannya tertuju kepada 3 hal. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Namun itu sifatnya masih secara umum atau secara am. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka ini lebih khusus lagi. Sehingga pada kurikulum Merdeka ada capaian yang kita inginkan, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sehingga dari kurikulum Merdeka itu ada satu kegiatan yang namanya proyek P5 ya. Nah, ini dalam rangka mengasah minat, bakat, keterampilan siswa dalam mempelajari kurikulum atau juga mempelajari materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi guru tidak terlalu banyak memberikan muatan-muatan pembelajaran dalam bentuk ceramah, tapi ada interaktif di dalamnya. Bahkan siswa dituntut atau menjadi aktif pada waktu itu dengan cara mengerjakan proyek ya. Inisiatif mereka juga bisa tergalihkan. Ditambah lagi juga gaya belajar itu kan sesungguhnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gaya belajar auditori, lalu visual, kemudian ada campuran antara auditori dan visual. Karena itu ketika kita berhadapan dengan anak-anak, kita harus mengetahui kebutuhan mereka. Apakah mereka auditori, ya, apakah mereka visual? Auditori itu adalah lebih kepada mendengarkan, visual lebih kepada dengan cara melihat, dan kemudian campuran antara auditori dan visual ya. Nah, ini kita petakan dulu, setelah itu kita bisa memberikan materi sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini ada pelajaran yang dari kurikulum Merdeka ini, pembelajaran yang menyenangkan, sehingga sekolah itu merupakan taman bagi siswa atau peserta. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah tersebut keberhasilan tujuan pembelajaran bisa Dan kepada siswa tadi saya sampaikan bahwasanya sekolah itu menjadi taman siswa. Nah, berlanjut dari situ, tentunya kami guru-guru PPL, terutama UHAMK, meminta gitu saran dan masukan dari Bapak gitu yang sudah lama menjadi seorang pengajar gitu, kepada kami yang masih calon pengajar. Gitu, saran dan masukan dari PPL UHAMK. jadi memang mendidik peserta kita harus melihat zaman dan kita harus mengenali kodrat. Begitu pesan saya bagi PPL khusus untuk senantiasa mengupdate diri, mengikuti perkembangan, baik itu perkembangan informasi ya terkait dengan pendidikan dan lain sebagainya. Ditambah sekarang hal yang mendukung untuk itu semua adalah adanya media sosial. Kita bisa kita gunakan untuk mengupdate diri atau pengetahuan kita. Di hari Rabu itu kalau tidak salah ada namanya Rabu Belajar, atau juga diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dari pukul 10 atau 11 sampai pukul 12. Di situ ada narasumber-narasumber yang handal yang menyampaikan materi terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah, kemudian untuk guru-guru PPL, pembekalan yang sudah didapatkan di SMA 65 ini tentunya bisa sedikit banyak menjadi modal untuk nanti bergerak lebih luas lagi ketika nanti sudah merampungkan pendidikan di UHAMK, bekal ketika nanti terjun ke dunia pendidikan yang sesungguhnya, di
pendidikan, jangan pernah tergoda dengan hal-hal yang nantinya membuat kita menjadi ragu-ragu untuk menjadi seorang pendidik. Yakin dan percaya bahwa guru itu amalnya luar biasa karena mentransfer ilmu, memberikan ilmu yang kalau dalam Islam itu disebutkan bahwa jika anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali yang tiga di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi insya Allah kalau kita ajarkan anak kita dengan ikhlas, kita berkata dengan hati, bergerak dengan hati, kemudian mengajar dengan hati, maka insya Allah akan menjadi ibadah untuk kita dan bekal sebagai kita seorang pendidik untuk bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya pesankan untuk guru PPL atau mahasiswa yang nantinya akan terjun di Dan mungkin terakhir adalah pesan Bapak terhadap kami untuk kita sebagai pengajar dalam secara pribadi saya sebagai wakil kepala sekolah dan siswa merasa terbantu karena ternyata mahasiswa PPL dalam hal ini Profesor dia tidak hanya bertugas atau tidak hanya mengambil peran sebagai seorang guru mata pelajaran tertentu, umpamanya sejarah. Tapi saya lihat di 65 dia mengambil peran yang lain. Contohnya adalah dia berada di sekolah, bahkan di depan sekolah itu menyambut kedatangan siswa. Kemudian juga ada yang bertugas di lobi dan membantu untuk mencatat siswa yang terlambat ataupun siswa yang izin dan lain sebagainya. Ditambah lagi selain kegiatan belajar mengajar, kita punya banyak kegiatan lain. Di antaranya kegiatan sehat, ada kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dengan adanya mahasiswa PPL, ini alhamdulillah kami sangat terbantu sehingga tugas-tugas kami menjadi lebih ringan. Jadwal-jadwal pun yang semestinya ditulis di papan tulis ya, dan itu memang butuh waktu yang luar biasa. Ternyata dengan sigap mahasiswa PPL itu sudah menuliskan jadwal papan tulis pada hari itu siapa saja guru yang mengajar. Nah ini sangat membantu kami sekali ya. Kami ucapkan terima kasih kepada mahasiswa PPL lebih khusus dari kita. Terima kasih. Dan mungkin itu akhir dari sesi diskusi dengan kami. Semoga apa yang tadi disampaikan menjadi titik baik buat kami guru-guru PPL dan tentunya menjadi titik baik dan bermanfaat untuk sekolah SMA 65 Jakarta. Sebelumnya balik lagi kami terima kasih kepada Bapak Saiful dan sekolah sudah menerima kami sebagai guru PPL yang dimana kami banyak belajar di sini dan banyak juga yang kami terapkan ilmu-ilmu yang harus kami salurkan kepada siswa-siswi dengan melihat perkembangan. Dan mungkin itu saja dari saya sebagai perwakilan dari mahasiswa guru PPL dari Bapak. Saya tutup dengan kata-kata dari negara, yaitu Ingat Suntulodo, Imadia Memengkaso, Tuturi Handayani. Cukup sekian, terima kasih. Bila fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Kodianti, lahiran Jakarta tahun 73, terus di 65 kurang lebih 2017 kesini berarti kurang lebih 7 tahun ya. Jadi 7 tahun itu baru mengabdi di SMA 65. Tapi secara keseluruhan mengajar di tempat mulai mengajar tepatnya di tempat yang lama waktu itu sudah 17 tahun, udah 24 tahun ya kurang lebih seperti itu deh. Mungkin Mbak Arini. Ya, nama saya Arini Koryati. Saya mengajar ekonomi di sini, kemudian juga dikembangkan dengan FKW juga. Dan saya mengajar di sini mulai tahun 2017, lebih dulu 2-3 bulan dari kuliah ini. Sebelumnya pernah mengajar di swasta, yaitu Al-Mukhlisin, kurang lebih 26 tahun. Kalau di sini baru 7 tahun. Fokus pendidikan
tahun ini kan ada guru yang pensiun, jadi kekosongan itu dengan adanya PLP masuk, jadi akhirnya kekosongan tersebut bisa terisi, dan kita guru yang ada di sini pun bisa terbantukan dengan kekosongan yang tadi gitu kan. Jadi kayak misalnya saya harusnya megang 2 level kelas 11 dan 12, akhirnya dengan adanya kids, adanya Reza, akhirnya terbantukan, jadi saya cukup megang 1 level. Terus mungkin ke depannya ya sukses deh ya buat Reza, buat kids, buat Andi, Nisa ya, sukses. Udah tahu medan yang mau dihadapi kayak gimana, bagaimana harus apa yang harus dipersiapkan gitu kan. Pada dasarnya yang penting kalau kita udah punya ilmunya mah bisa enak-enak aja dah jalan deh, belajar dengan apa ya, learning by doing aja ya. Mungkin itu aja kali ya harapan sih. Kalau dari tahun ke tahun, karena kita juga dulu kayak kalian nih, sama apa judulnya, praktek juga kayak begini. Jadi yang menutup kemungkinan kalau memang nanti tahun depan ada kelas yang ada atau apa ya welcome aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Terima kasih ke Wahyu udah nyempatin waktunya untuk kita berbincang sedikit ya terkait bagaimana pembelajaran sejarah mungkin ya di Nama. Dan ada pepatah bilang juga, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Suendra dengan NIM 210-750-38 dari Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Uhamka, dan saya bersama rekan saya yaitu perkenalkan, nama saya Winsadi Fatur Rahman dengan NIM 2101075-018 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Oke, baik. Maka dari itu ya kita mungkin bisa kenal lebih jauh, lebih dekat lagi dengan pamong kita yang memang tercinta ini. Oke, mungkin silakan. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainwan Ika. Saya mengajar sejarah di SMA Negeri 60 Jakarta, dan mengajar di sini mulai awal tahun 2018 sampai sekarang. Mengajar semua tingkat dari fase E, fase F, dan kelas 12 IPA IPS di kurikulum 2013. Terus habis itu mungkin Ibu selama berpengalaman mengajar di sini, udah apa sih Bu yang Ibu lalui gitu dalam pembelajaran sejarah? Yang udah dilalui di pembelajaran sejarah itu kan termindset pelajaran menghafal, pelajaran yang rutin, pelajaran yang gak jauh-jauh dari tanggal, tahun, tempat gitu. Nah, gimana selama mengajar dari 2018 sampai sekarang, benar-benar usaha banget setiap materi itu harus memakai cara yang berbeda dalam mengajar gitu. Kita nggak cuma ngasih ilmu, tapi memberikan tugas ke siswa itu harus benar-benar variasinya
mungkin ini sih Bu, yang terakhir adalah pesan pesan terhadap kita berdua selama kita ada di sini gitu. Itu sih Bu. Jadi terima kasih banget Kakak udah ngasih mahasiswa berdua mahasiswanya kesini. Aku yang tinggal lagi jujur Boleh Bu. aku yang 47 jam ngajar sendiri akhirnya dibantu sama mereka, dan akhirnya mereka harus selesai di 2 bulan di Desember. Kalau bisa diperpanjang sampai tahun ajaran baru diperpanjang, nggak bercanda. Apa ya, pokoknya makasih banget, bersyukur banget ada mereka tuh bantuin banget, terus bisa sharing sama teman-teman kuliah, dapat cerita-cerita baru. Sebenarnya nggak sih, itu pemikiran lama, cuman karena semenjak ngajar kan pemikiran-pemikiran itu hilang kan, terus tiba-tiba kayak muncul lagi, terus fresh lagi kayak anak kuliah. Makasih banget buat bantuannya sama ini, untuk dedikasinya untuk anak-anak. Semoga menjadi pengalaman baru untuk kalian, pembelajaran baru untuk kalian, dan kedepannya sukses menyelesaikan skripsi, bisa menempatkan diri kalian di luar kampus secara baik, mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan. Ya mungkin itu menjadi sisi terakhir dari kita selama ini kita selalu pertemuan kemudian ya mungkin memang kalau dilihat dari singkatnya waktu ya memang sangat singkat, cuman nggak ada kata singkat kalau misalkan kenangan dan rasa itu dibangun bersama gitu. Dan saya rasa itu udah kita bangun bersama bareng-bareng ya. Juga kami mau mohon maaf kepada Ibu Ayu selaku pamong kami kalau misalkan memang sikap dan perilaku kami masih kurang dan mungkin kami belum bisa jadi yang Ibu mau, belum bisa yang terbaik, belum bisa maksimal yang memang sesuai dengan ekspektasi gitu. Tapi di lain itu semua kita menjadikan guru ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya sini ingin mewawancari Bapak yang sebagai guru pamong di sini atau koordinator dari LP terkait yang pertanyaan yang sudah saya siapkan. Sini sebelum itu Bapak bisa perkenalan dulu. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Yusuf Umar. Anak-anak biasa dipanggil Bapak Yusuf. Bapak mengajar geografi di SMA Negeri 65 Jakarta dari kelas 10, 11, dan 12. Oke. Terkait itu, saya ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama mengajar? Kalau ngajar di SMA 65 ini terbilang baru ya. Dari pandemi kemarin sudah jalan 3 tahun. Dari mulai tahun 2020. Bapak ini fokus pendidikannya di mana? Bapak untuk S1 pendidikan geografi, kemudian alhamdulillah bisa lanjut ke S2 di Unindra pendidikan IPS. Pertanyaan selanjutnya, selama proses KBM atau mengajar yang dirasakan Bapak bagaimana? Untuk anak-anak SMA Negeri 65 ya, karena PPDB-nya mengikuti zonasi, ya, afirmasi dan prestasi gitu, tentunya di dalam kelas anak-anaknya juga didorong. Artinya di sini memang kita sebagai guru dituntut untuk bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, ya, pembelajaran yang kreatif, kolaboratif seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Vina. Siang Zahra. Terima kasih untuk waktunya. Ya, di sini saya ingin berbincang sedikit tentang mengajar pendidikan bahasa Inggris. Sebelumnya silakan memperkenalkan diri semua. Ya, selamat siang. Terima kasih atas waktunya mau wawancara. Saya dengan Ibu Sapina, guru bahasa Inggris di SMA 65 dan mengakuinya ya pelajaran bahasa Inggris karena background pendidikannya adalah bahasa Inggris. Sudah berapa lama nih memang mengajar di SMA Negeri 65? Ya, udah lama banget. Mengajarnya sebelum mendapatkan ijazah universitas dari tahun 1999. Lama banget ya memang. Ya, berarti terhitung sampai sekarang berarti berapa?
selama 24 tahun. Sekarang mau bahas tentang kurikulumnya, apa aja kendala dari perpindahan dari kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka? Sebenarnya bukan hal yang baru ya, saya sebagai guru sudah melewati beberapa fase perubahan kurikulum dari kurikulum SD lalu masuk ke kurikulum 2013 dan selanjutnya 2014 dan sekarang adalah kurikulum merdeka dan istilah trennya adalah kurmer. Perbedaan itu ya sangat jelas ya, terutama untuk sekarang ini dari kurtilas ke kurmer, muatan pendidikan karakternya lebih dikedepankan dan anak-anak dituntut untuk menjadi siswa yang kreatif, yang aktif, ya sebenarnya adalah pendidikan berpusat kepada murid atau student center. Ya itu aja, selebihnya sih mungkin nggak terlalu jauh beda dengan itu. Cuman masalah pengaplikasiannya aja, penanganannya lebih kepada pendidikan karakter sampai detail banget dan pengajarannya juga kita ada istilah diferensiasi gitu ya. Dan kita harus bisa membedakan antara siswa yang lain yang memiliki kemampuan. Pertama adalah kesannya nih mahasiswa yang melaksanakan apa istilahnya kalau zaman dulu PPL ya, sekarang PLT ya mereka adalah orang-orang baru yang akan masuk ke dunia pendidikan ya. Dari sekolah pasti akan sangat membantu membimbing supaya mereka ke depannya bisa menjadi guru profesional. Terus kesannya ya sangat berkesan karena satu sangat membantu aktivitas guru yang memiliki jam padat ya. Saya sangat terbantu banget nih dengan adanya Zahra ya. Jadi kita berbagi kelas gitu kan. Nah terus pesannya mudah-mudahan kedepannya bisa dengan kalian menimba ilmu di sekolah ini, belajar dengan guru ya, mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi professional teacher, bisa menjadi guru yang profesional yang benar-benar belajar dengan hati gitu ya, dan memberikan ilmu tanpa batas. Oke, Mem. Kalau untuk saya sendiri nih, bagaimana sih ketika saya mengajar di kelas gitu yang memperhatikan? Beberapa kali diamati masuk ke kelas yang kamu handle, yang kamu pegang, kayaknya kamu udah sangat terbiasa sih kalau di rumah. Untuk sebagai seorang pemula itu udah bagus banget karena kamu bisa karena jurusan bahasa ya, kamu bisa menguasai kelas bahasa kelas istilahnya classroom language gitu ya. Kau bisa memberikan bahasa perintah, bahasa karangan, instruksi, macam semuanya dalam bahasa Inggris. Itu adalah modal utama sebagai guru bahasa asing gitu ya, tunjukkan kemampuan kita kepada siswa kalau kita tuh menggunakan bahasa yang kita ambil di dalam kelas gitu ya. Dan itu kamu bagus ya, ucapannya udah fluent gitu kan, dan bisa mengontrol atau mengkondisikan kelas dengan baik ya. Dan masalah materi ya mungkin cuma masalah penggalian materi aja gitu ya, karena memang sifatnya kamu instan belajar, mungkin keterbatasan waktu gitu ya. Tapi nanti kalau sudah menjadi guru the real teacher ya pasti akan lebih menggali lagi dan menggali supaya materinya itu benar-benar sesuai dengan apa yang siswa inginkan ya. Oke, baik, kita sudah berada di akhir wawancara. Terima kasih sekali lagi Memina waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cukup sekian yang kami sampaikan dan kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Salam